Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Aristo dengan NIM 2305000658. Tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas UAS keamataan. Baik, materi yang saya ambil yaitu membina dan menumbuh kembangkan akhlak dalam bernegara serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pendahuluannya. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah di Indonesia merupakan akhlak jamak dari kulukun yang berarti perangai, tabiat, adat, bagainya, sedangkan pengertian akhlak menurut istilah adalah kehendak jiwa manusia menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Akhlak dalam konteks bernegara mencakup nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akhlak yang baik tidak hanya mempengaruhi kehidupan pribadi, tetapi juga mempengaruhi kehidupan bersama dalam masyarakat dan negara. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki tanggung jawab untuk membina dan menumbuh kembangkan akhlak yang mulia, serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, penting akhlak dalam bernegara. Yang pertama, menghormati hukum dan peraturan negara. Menghormati hukum berarti mematuhi aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh negara. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, dan melindungi hak-hak warga negara. Tanpa adanya penghormatan terhadap hukum, negara akan mengalami disintegrasi dan sistem sosial akan menjadi kacau. Setiap warga negara harus mematuhi peraturan yang ada, baik peraturan seperti lalu lintas, pajak, dan lainnya. Dalam mematuhi hukum, kita turut menjaga ketertiban dan keamanan negara. Selanjutnya, menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial. Warga negara yang berakhlak baik berperan aktif dalam mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya menjaga hak pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial melalui pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan hak dasar lainnya. Kesejahteraan sosial juga mencakup gotong royong, bakti sosial yang menunjukkan kepedulian dan empati terhadap sesama. Keadilan sosial dalam Islam tercermin dalam ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan perlakuan adil tanpa memandang status sosial atau latar belakang. Ayat-ayat seperti dalam surat An-Nisa dan Al-Maidah mengingatkan kewajiban bertindak adil dalam hak sosial, hubungan antar individu, dan keputusan hukum. Selanjutnya, menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Akhlak yang baik sangat penting dalam kehidupan bernegara untuk menciptakan pemerintah yang bersih, adil, dan transparan. Penyalahgunaan kekuasaan korupsi dapat merusak integritas negara dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencegah korupsi dibutuhkan pengawasan yang transparan, budaya anti korupsi, serta pendidikan moral bagi pejabat dan masyarakat seperti agama, budaya, dan sistem hukum yang kuat mendukung pembentukan akhlak yang baik dan memperkuat komitmen terhadap keadilan. Dengan menumbuhkan budaya menentang korupsi, negara dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Dalam pandangan Islam, korupsi dipandang sebagai tindakan yang merugikan, menindas, dan zalim yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh syariat. Selanjutnya, ada nilai dan implementasi akhlak yang harus dibina dalam bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sikap toleransi dan persatuan. Sikap toleransi adalah kemampuan untuk menghargai perbedaan dalam masyarakat yang beragam. Dalam konteks bernegara, sikap ini mendukung persatuan dan menciptakan harmoni antar warga. Implementasinya dapat dilakukan dengan yang pertama, menghormati perbedaan agama, budaya, dan pandangan politik. Yang kedua, mengadakan dialog antar kelompok untuk membangun pemahaman, serta mengorganisir acara budaya yang melibatkan berbagai komunitas. Selanjutnya ada berperilaku jujur. Kejujuran adalah pondasi moral
yang harus dimiliki setiap individu dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Implementasi perilaku jujur mencakup transparansi dalam pekerjaan, seperti tidak memanipulasi data atau laporan, serta menghindari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Kejujuran menciptakan kepercayaan antar individu, masyarakat, dan pemerintah yang pada akhirnya memperkuat stabilitas negara. Selanjutnya ada kepedulian sosial. Kepedulian sosial adalah sikap empati terhadap kondisi orang lain, terutama mereka yang membutuhkan bantuan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini dapat diimplementasikan melalui memberikan bantuan kepada tetangga atau komunitas yang membutuhkan. Terlibat dalam keadilan sosial seperti gotong royong atau donasi, serta mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Kepedulian sosial ini membantu menciptakan solidaritas dan mengurangi konflik sosial dalam masyarakat. Terus ada pribadi, disiplin, dan tanggung jawab. Disiplin adalah kemampuan untuk menaati aturan dan waktu dengan konsisten. Sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran untuk memenuhi kewajiban dengan baik. Implementasinya meliputi mematuhi hukum dan peraturan negara seperti membayar pajak tepat waktu, menyelesaikan tugas pekerjaan atau kewajiban sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta menjaga fasilitas umum dan lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat luas. Baik, dari hasil yang saya presentasikan tadi dapat disimpulkan bahwa akhlak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, mencakup nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu. Implementasi akhlak yang baik dalam masyarakat dan negara meliputi taat terhadap hukum, keadilan sosial, sikap toleransi, kejujuran, kepedulian sosial, serta disiplin dan tanggung jawab. Dengan menumbuhkan akhlak yang mulia, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera, serta mendorong kemajuan negara. Akhlak bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan fondasi untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucapan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.